Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak kalian untuk latihan soal tentang limit trigonometri Matematika Peminatan kelas 12 IPA. Nah, pada video kakak sebelumnya, kakak sudah mengulas ada 3 cara untuk menentukan nilai limit trigonometri. Yang pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Yang kedua adalah dengan cara faktorisasi. Dan yang ketiga itu adalah dengan cara sifat-sifat limit. Nah, agar lebih mantap dan lebih paham, ayo kita lakukan latihan soal. Kita langsung ke soal yang nomor 1. Nah, di soal yang nomor 1 ini kita ada soal limit X mendekati pi per 12 dari tan 3X per tan 2X. Nah, menurut kalian soal ini apakah bisa langsung kita lakukan dengan cara substitusi langsung? Atau kita faktorisasi atau pakai sifat limit? Nah, masih ingat kalian kesimpulan dari video kakak tentang sifat tentang cara dengan substitusi langsung? Dimana bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung asal ketika X-nya ini kita substitusi ke fungsi, maka fungsi akan terdefinisi atau X-nya ini berada dalam domain dari fungsi. Ini kan bentuknya rasional. Kalau rasional, fungsinya itu syaratnya penyebut nggak boleh 0, ya kan? Jadi cara mengeceknya bisa dengan substitusi langsung atau tidak, yaitu dengan cara kita substitusikan ke penyebutnya dulu. Ya, misalkan di sini kan dia tan 2x, berarti tan 2 kali pi per 12. Kita sederhanakan, dapatkan adalah tan pi per 6. Tan pi per 6 ini nilainya itu bukan 0, ya, tidak sama dengan 0. Yaitu tan pi per 6 itu sama dengan tan 30. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Nah, berarti untuk X ini kalau disubstitusi dia berada pada X ini merupakan domain dari fungsi. Jadi bisa kita lakukan dengan substitusi langsung. Nah, jadi ini kita langsung substitusi, yaitu ini dihapus dulu. Oke, langsung kita substitusi. Tan 3 kali pi per 12 per tan 2 pi per 12. Nah, di sini ini kan bisa disederhanakan. Taujia sama-sama dibagi 3, ini dapat 1, ini dapat 4. Taujia sama-sama dibagi 2, ini dapat 1, ini dapat 6. Jadi kita peroleh tan pi per 4 per tan pi per 6. Nah, dari sini tinggal kita tentukan saja nilainya, nilai trigonometrinya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, ini tan pi per 6 ini radiannya pi per 4, kalau derajatnya kan sama dengan 45 derajat. Pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Jadi bisa kita tulis ini tan pi per 4 itu sama dengan tan 45 derajat per tan 30 derajat. Tan 45 derajat itu adalah 1 per tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Nah, 1/3 akar 3 kan, biar lebih enak nulisnya kakak bisa tulis akar 3 per 3 gitu. Ya, biar nggak bingung nanti di pengoperasiannya. Jadi di sini kakak tulis akar 3 per 3. Nah, ini kan dia per operasi pembagian pada pecahan. Ini pecahan soalnya ya. Jadi di sini kakak bisa tulis 1 kali 3 per akar 3. Jadi dibalik nih. Ya, ini dibalik, diputar. 1 kali 3 per akar 3 ya tetap. Jadinya 3 per akar 3. Nah, sekarang kita rasionalkan. Ini kan bentuk penyebutnya belum rasional ya. Jadi ini kakak kalikan dengan akar 3, di atas juga kalikan dengan akar 3.
Jadilah dia bentuknya kita peroleh, kakak tulis di bawahnya, 3 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Tuh, sederhanakan. 3 sama-sama bagi 3, taujia dapat 1 dapat 1. 1 kali akar 3 akar 3. Akar 3 per 1 ya akar 3 dong. Nah, selesai. Tada. Oke, ini ya. Ya, nomor 1 kita selesaikan dengan substitusi langsung. Bisa dipahami? Good. Next, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini, kita punya limit X mendekati pi per 6. Sin X tambah sin 2X per sin 2X. Nah, sama kayak tadi. Kita bisa cek penyebutnya dulu. Apakah penyebutnya 0 atau bukan. Sin 2X. Berarti sama dengan sin 2 kali, ini kita ganti X-nya dengan pi per 6. Pi per 6. Sederhanakan, taujia sama dengan sin pi per 3. Sin pi per 3, jelas, ini tidak sama dengan 0 kan? Nah, berarti ini bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Oke, kita lakukan dengan substitusi langsung. Kita substitusi. Oke, berarti sin X diganti dengan pi per 6. Pi per 6 ditambah sin 2 kali pi per 6 per sin 2 kali pi per 6. Sip. Nah, dari sini boleh nggak sih kalau kakak coret begini? Ayo, boleh nggak? Hati-hati ya, ini adalah operasi penjumlahan, bukan perkalian. Jadi walaupun ini sama, jangan sekali-sekali kalian coret ya. Ini salah fatal jadinya. Terus di mana dong kak? Ya, yang mana yang bisa kita sederhanakan? Ini aja kita sederhanakin. Taujia sama-sama bagi 2, ini dapat 1, ini dapat 3. Taujia sama-sama bagi 2, ini 1, di sini dapat 3. Oke, kita dapatkan bentuknya adalah menjadi sin pi per 6 tambah sin pi per 3 per sin pi per 3. Nah, terus sampai di sini gimana? Ya, kita tentukan saja nilai-nilai trigonometrinya. Kalau kalian bingung bentuk radian seperti ini, kalian bisa ubah pi per 6. Pi per 6 itu sama dengan berapa? 30 derajat. Pi per 3 itu sama dengan 60 derajat. Pi per 3 ya ini sama 60 derajat juga. Oke, sip. Berarti ini akan sama dengan sin 30 derajat tambah sin 60 derajat per sin 60 derajat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat itu adalah setengah. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Per sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sudah, apakah sudah selesai? Kita sederhanakan sekarang. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini ada setengah, ini setengah, ini setengah akar 3. Ah, sama-sama ada setengah. Bisa kita sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Ini kakak ubah dulu biar lebih kelihatan. Ubah jadi bentuk distributif. Setengah dalam kurung 1 tambah akar 3 per setengah akar 3. Nah, hampir ketinggalan akar 3-nya. Nah, setengah kali setengah, setengah kali 1 tambah akar 3 per setengah akar 3. Nah, dari sini bisa kita sederhana ini. Kita coret setengahnya, taujia sama-sama bagi setengah, di sini dapat 1, di sini dapat 1. Jadinya kita dapatkan nilainya adalah di sini 1 ditambah akar 3 per akar 3. Udah selesai belum kak? Boleh saja sih, tapi ini kan bentuknya bukan bentuk rasional. Jadi kita ubah dulu ke bentuk rasional. Caranya sama-sama kita kalikan dengan akar 3.
kalikan akar 3. Oke. Dapatnya berapa? Nah, ini kita kalikan nih. Kali kepiting. Akar 3 kali 1, akar 3 kali akar 3. Nah, ini akar 3 kali akar 3. Dapatnya adalah akar 3. Ini akar 3 kali 1 akar 3. Akar 3 kali akar 3 berarti ditambah 3. Per akar 3 kali akar 3, 3. Oke. Selesai. Atau bisa juga kita tuliskan 1/3 akar 3 tambah 3. Oke, seperti itu. Tada! Gampang kan? Nah, ya, perlu ketelitian dan hati-hati dalam melakukan pengoperasian. Oke? Bisa dipahami ya? Bagus. Pintar-pintar nih semua. Lanjut sekarang ke nomor 3. Oke. Nomor 3 di sini kita punya limit X mendekati pi per 3 dari 2X tambah sin setengah X per cos 2X. Sama seperti tadi. Kita cek dulu penyebutnya. Cos 2X. Cos 2 kali pi per 3. Nah, ini penyebutnya, ini bagian penyebut ya. Jadi kita cek jangan sampai penyebutnya sama dengan 0. Kalau penyebutnya sama dengan 0, sudah pasti nggak bisa pakai cara substitusi langsung. Cos 2pi per 3 atau ya ini cos 2pi per 3. Nah, dari sini kelihatan cos 2pi per 3 itu sudah barang tentu tidak sama dengan 0. Nah, kenapa tidak sama dengan 0? Nah, kita bisa cek di sini. Cos 2pi per 3 itu, dia kan kalau diubah menjadi derajat itu sama dengan cos 120 derajat. Masih ingat kalian trigonometri pada kuadran? Ya, cos 120 derajat itu bisa kita cari dengan cara cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Karena dia di kuadran kedua, cos bernilai negatif. Jadi, cos 120 derajat itu akan sama dengan cos negatifnya jangan lupa 60. Nah, sama dengan negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat negatif cos 60 derajat itu bukan 0. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan substitusi langsung. Oke, langsung kalau begitu kita substitusi. Kita ganti X-nya dengan pi per 3. 2 kali pi per 3 tambah sin 1/2 kali X 1/2 kali pi per 3 per cos 2 kali pi per 3. Oke, sip. Lanjut. Ini kita operasikan aja biasa. Kita bisa tulis 2pi per 3 tambah ini kalikan. Ini nggak bisa disederhanakan ya, nggak ada yang bisa kita sederhanakan di sini. Kita tinggal operasikan saja. Sin setengah kali pi per 3 berarti menjadi pi per 6 per cos pi per 3. 2pi per 3. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan cos 2pi per 3 itu kita udah cari nih tadi. Kan sama dengan cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama dengan negatif cos 60 derajat. Berarti sekarang kita tinggal tulis saja. Sedangkan kalau yang ini sin pi per 6, pi per 6 itu kan sama dengan 30 derajat. Berarti ini sama dengan sin 30 derajat. Yang ini kita biarkan. Jadi kakak bisa tulis seperti ini. 2pi per 3 tambah sin 30 derajat per yang ini cos 2pi per 3 itu sama dengan yang ini ya. Jadi kakak tulis negatif cos 60 derajat. Lalu kita tinggal tentukan nilainya. 2pi per 3 tambah sin 30 derajat itu adalah setengah per negatif cos 60 derajat. Cos 60 adalah setengah juga. Berarti di sini negatif 1/2. Tuh, oke. Nah, sekarang gimana nih sekarang operasinya? Nah, sama kayak tadi, ini kan per itu pembagian. Berarti bisa kita rubah menjadi operasi perkalian. Yang ini kita balik. Jadi kita tuliskan seperti ini.
2 per 3 pi tambah 1 per 2, ini kakak kurung, kali setengah dibalik, jadi negatif 2 per 1. Nah, seperti itu dia. Oke, sekarang min 2 per 1 ya sama dengan min 2 ya. Sekarang tinggal kalikan aja, kali kepiting. Min 2 kali ini kali ke sini. Nah, tinggal kalikan. 2 per 3 pi kali min 2. Ini nggak bisa coret, jadi kalikan biasa. Dapatnya min 4 per 3 pi. Kemudian ini setengah kali min 2. Nah, ini bisa dicoret nih. Ya, ini bisa dicoret kan? Setengah taujia dicoret, dapatnya 1, dapat 1. Jadinya kita peroleh negatif 1. Negatif 1. Nah, dapatlah dia hasilnya. Negatif 4 per 3 pi dikurangi 1. Gampang kan? Ya. Atau kalau misalkan kalian ketemu soal yang pilihan ganda, bentuknya yang ini bisa juga dirubah. Rubahnya gimana? Negatifnya kita keluarkan. Negatif dalam kurung 4 per 3 pi tambah 1. Nah, bisa juga begitu bentuknya. Tada, selesai. Oke, bisa dipahami? Oke, good. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 4. Oke, di sini kita ada bentuk limit X mendekati 3 pi per 8 dari 2 cos kuadrat 2X dikurangi 2 sin kuadrat 2X per sin 2X tambah cos 2X. Dengan X-nya itu adalah mendekati 3 per 8 pi. Nah, di sini kita cek dulu, sama seperti 3 soal sebelumnya. Kita bisa cek dulu bagian penyebutnya ini. Kita pastikan apakah dia 0 atau bukan, ya. Berarti di sini kita cek dulu sin 2 kali 3 pi per 8 tambah cos 2 kali 3 pi per 8, ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kakak sederhanakan, ini bentuknya coret-coret mendapat 4, ini coret-coret mendapat 4. Jadi ini akan sama dengan sin 3 pi per 4 tambah cos 3 pi per 4. Nah, kalau misalkan kalian bingung dengan bentuk ini, bentuk radian, 3 pi per 4 itu dia sama dengan ini, sama dengan 135 derajat. Ya, ini sama dengan 135 derajat. Jadi sin 3 pi per 4 itu dia akan sama dengan sin 135 derajat tambah cos 135 derajat. Nah, untuk mendapatkan nilainya, masih ingat dong yang nilai trigonometri untuk sudut berelasi. Ini kan ada di 130 derajat, itu ada di kuadran kedua. Sin akan bernilai positif dan cos akan bernilai negatif. 135 derajat itu sama dengan 180 kurangi 45 derajat. Ya, jadi sin 180 dikurangi 45 derajat. Yang ini cos 180 dikurangi 45 derajat. Nah, nanti akan dapatnya sin 45 derajat ditambah negatif dari cos 45 derajat. Nah, dari sini sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, ya kan? Tambah dikurang berarti tambah dan negatif berarti menjadi negatif, dikurangi cos 45 derajat adalah setengah akar 2 sama dengan 0. Nah, ternyata di bagian penyebutnya ini dia kita peroleh 0. Berarti X sama dengan 3 pi per 8 tidak termasuk pada domain dari fungsinya. Karena dia tidak termasuk dalam domain dari fungsi, berarti kita nggak bisa pakai cara langsung. Ya, berarti kita bisa terapkan dengan cara faktorisasi atau dengan cara sifat limit. Tapi kalau kita cermati di sini bentuknya,
ini kita bisa selesaikan dengan cara faktorisasi. Nah, gimana? Langsung saja. Tapi sebelumnya ini kakak bersihkan dulu. Ya, penyebutnya itu dia sama dengan 0 kita dapat. Ya, penyebutnya kita dapatkan sama dengan 0. Berarti nggak bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Berarti kita lakukan dengan cara faktorisasi. Kita coba. Ya, berarti ini kita kakak distributifkan dulu. Ya, ini kakak distributifkan dulu. Kakak keluarkan duanya. 2 dalam kurung cos kuadrat 2x dikurangi sin kuadrat 2x per sin 2x tambah cos 2x. Nah, terus sekarang kita cermati bentuk yang ini nih. Masih ingat gak kalian bentuk ini? Ini bentuk apa namanya? Ya, ini salah satu hasil dari operasi perkalian sekawan. Ya, masih ingat kalian perkalian sekawan? Perkalian sekawan itu kan kakak tulis ini ya, kalau untuk mengingatkan ya. Ketika ada A plus B kali A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya. Nah, sehingga ini bisa kita rubah menjadi 2 kali cos 2x dikurangi sin 2x kali cos 2x tambah sin 2x. Nah, per agak panjang pernya. Sin 2x tambah cos 2x. Nah, setelah dapat bentuk ini, kira-kira kalau kalian cermati, ada yang bisa coret nggak? Ada dong, ya kan? Ada ya. Ini. Tip, tidut. Nah, memang posisinya terbalik, tapi kan kalau dalam operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif. Ya, cos 2x tambah sin 2x sama dengan sin 2x tambah cos 2x. Ini bisa kita sederhanakan. Karena sama, kita bisa coret. Ingat, bisa kita coret karena dia operasi perkalian ya. Tuh, operasi perkalian. Coret. Cirit. Cirit. Nah, sehingga bentuk ini sudah bisa kita sederhanakan. Bentuknya menjadi ini. Tuh, kita dapatkan 2 cos 2x min sin 2x. Nah, ini kakak kurung. Sip. Nah, ya. Terus gimana sekarang? Nah, sudah kita ketemu bentuk yang ini, ya, maka baru kita substitusikan, ya. Oh iya, di sini jangan lupa. Nah, jangan sampai lupa. Limitnya tetap kita tulis ya. Karena bentuk fungsi ini kita rubah, di mana bentuk fungsi ini masih dia berada dalam operasi limit. Jadi limit x mendekati 3pi/8, ini masih tetap kita tuliskan. Limit x mendekati 3pi/8 masih dituliskan. Begitu pula yang ini. Nah, dia karena masih dalam operasi limit. Ya, limit x mendekati 3pi/8 dari 2 cos 2x dikurangi sin 2x. Nah, seperti ini. Ya. Tuh, yang kita rubah itu adalah bentuk fungsinya ya, yang kita faktorisasi. Jadi ini masih dalam operasi limit. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap ditulis. Terus sekarang baru kita bisa tidak tulis karena kita akan melakukan apa? Substitusi langsung di sini. Ya, kakak berikan pembatas dulu. Kakak akan substitusi di sini ya. Kakak akan substitusi di sini. Jadi limit, kakak tulis ulang aja dulu. Limit x mendekati 3pi/8 dari 2 cos
2x dikurangi sin 2x. Nah, ini ya. Nah, sekarang baru boleh kita tidak tulis limitnya karena kita akan mensubstitusikan nilai x-nya ini. Jadi 2 kali cos 2 kali 3pi per 8 dikurangi sin 2 kali 3pi per 8. Nah, seperti itu. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Tauhje di sini dapat 4. Tauhje di sini dapat 4. Berarti kita dapatkan di sini ya 2 cos 3pi per 4 dikurangi sin 3pi per 4 ya. Nah, atau sama dengan 2. Nah, ini masih ingat kalian tadi yang waktu kita ngecek ini ya, penyebutnya itu 3pi per 4 ini kan dia sama dengan 135 derajat ya. Ini juga sama 135 derajat ya. Jadi di sini kita dapatkan cos 2 kali cos 135 derajat dikurangi sin 135 derajat. Nah, sesuai kuadrannya, maka nilainya kakak langsung saja 2 kali ini menjadi negatif setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 ya. Sehingga ini min setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, jadilah dia 2 kali negatif akar 2. Maka hasilnya adalah negatif 2 akar 2. Tuh. Jadi deh dapat nih hasilnya ya. Tuh. Gimana? Bisa dipahami? Bagus, pintar semua ya. Kalau kalian belum paham, nanti kalian bisa putar ulang video ini ya. Kalian bisa back lagi ke tahapan sebelumnya. Ya, dari mana dapat 135 ini ya. Nah, dan dari mana dapat min setengah akar 2? Dari mana dapat min setengah akar 2? Cos 135 derajat itu kan sama dengan negatif cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu kan setengah akar 2. Jadi negatif setengah akar 2. Sin 135 derajat sama dengan sin 45 derajat. Ya. Jadi sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kalau dioperasikan min setengah, jadilah dia min 1. Berarti dapatnya min 1 akar 2 atau bisa ditulis cuma min akar 2 gitu aja. Ya. 2 kali min 2 akar 2, 2 kali min akar 2 dapatnya adalah min 2 akar 2. Oke, sip. Good. Next, kita lanjut soal yang nomor 5. Nah, soal yang nomor 5. Nah, di soal yang nomor 5 ini kita ada limit x mendekati 0 dari sin pangkat 4x per 2 kali x pangkat 3 kali tan x. Nah, kalau ini kita cek penyebutnya ini sudah jelas, pasti akan sama dengan 0. Ya kan? Kenapa? Ini kan operasi perkalian. Tuh. Terus x mendekati 0. X pangkat 3 di sini. Udah pasti 0 dong. Berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Berarti ini nggak bisa nih kita lakukan dengan substitusi langsung. Ya, karena sudah pasti dia mengarah ke bentuk atau nilai tak tentu. Ya. Nah, terus gimana dong, Kak? Kalau misalnya kita lakukan faktorisasi. Nah, kalau kita memfaktorisasi pun ini nggak ada yang berhubungan nih. Ada sin, ada tan, nah ini nggak bisa nih. Terus gimana? Kita pakai limit atau kita pakai sifat-sifat limit. Masih ingat kalian sifat-sifat limitnya? Nah, sifat-sifat limit yang kakak maksud itu yang ini. Ya, dimana ada limit x mendekati 0 dari sin x per x itu akan sama dengan 1, ya kan? Limit x mendekati 0 dari x per tan x itu adalah juga 1. Nah, ya. Nah, terus gimana caranya mengubah ini?
Nah, caranya kita arahkan, kita manipulasi bentuk fungsinya ini ke arah ini. Nah, kita ubah. Nah, di mana sifat limit, ya, baik itu di limit aljabar ataupun di limit trigonometri, kalau operasi perkalian, dia bisa kita tulis terpisah nanti, ya kan? Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa cek di video kakak yang pertama mengenai limit trigonometri. Di sana mengulas tentang sifat-sifat limit, ya. Nah, di sini kita bisa ubah limit X mendekati 0, ya. Sin pangkat 4X, ini kakak ubah. Kakak jabarkan, dia kan pangkat 4, berarti sin X kali sin X kali sin X kali sin X. Ada 4 nih. Nah, ya. Agak panjang pernya. Oke. 2 kali X-nya pangkat 3. Berarti di sini ada X kali X kali X kali tan X. Nah, itu ya. Nah, terus gimana sekarang? Nah, ini gampang sebenarnya. Ini tinggal kita cocokkan atau kita pasang-pasangkan saja nih. Nah, pasang-pasangannya gimana? Ini pasangannya biar sesuai dengan pasangannya nih, ya. Tuh, kita pasangin aja. Sin X dengan X, tuh kita ketemu bentuknya. Dapat nanti nilainya 1. Ini dapat. Ini. Tuh. Lah, terus ini sin X sama tan X pasangannya gimana? Nah, ini kan nggak ada nih X-nya lagi nih. Ini X yang nggak ada di bawah, X yang juga nggak ada di atas. Terus gimana dong? Nah, ini kita bisa lakukan trik atau manipulasi. Dimana ini bentuk ini kalau misalkan kakak kalikan 1, ini kan nggak berubah ya bentuknya ya. Ya kan? Karena kalau dikalikan 1, tetap aja berubah, tetap aja nggak berubah bentuk fungsinya. Nah, dimana satu ini kan sama artinya dengan 2/2, 3/2, 4/4, X per X. Nah, ya kan? Kita perlu ada X nih. Kita perlu munculkan X di sini. Kita bisa tambahkan di sini. Kita kalikan aja dengan X per X. X per X. Nah, walaupun kita kalikan dengan X per X, dia nggak akan berubah nilainya, ya. Terus gimana? Sekarang tinggal kita pasangkan deh sekarang. Nah, nanti yang ini sin X-nya ini dengan X yang di sini, ya kan? Terus X yang di sini dengan tan X yang di sini, tuh ketemu deh pasangannya. Sekarang tinggal kita jabarkan. Nah, dimana salah satu sifat dari limit, kalau dia berupa operasi perkalian, maka bisa kita tuliskan seperti ini. X mendekati 0, ini 2, di atasnya ada 1 ya, berarti 1/2 kali limit X mendekati 0 dari sin X per X kali limit X mendekati 0 dari sin X per X, ya, kali limit X mendekati 0 dari sin X per X. Ini ada 3, 1, 2, 3. Terus sekarang yang ini, limit X mendekati 0 dari sin X per X. Dan yang terakhir, limit X mendekati 0 dari ini, X per tan X. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang dari sini, masih ingat kalian sifatnya? Kalau limit X mendekati 0 dan di sini dia konstanta, maka hasilnya pasti dia konstanta. Berarti ini hasilnya setengah. Ini hasilnya adalah 1. Ini 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Yang ini juga 1. Selesai. Setengah kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah setengah. Selesai deh. Nah, itu cara formalnya. Nah, ya, itu cara formalnya. Jadi kita ubah dulu dia ke bentuk operasi perkalian seperti ini, yang mengarah ke bentuk ini. Terus cara cepatnya gimana, Kak? Nah, kalau cara cepatnya, kalau cara cepatnya, caranya adalah gini. Kita
tinggal coret-coret aja sebenarnya kalau mau cara cepat. Nah ya, tapi nggak sembarang coret ya. Cara cepat ini kalau bisa kakak bilang ini tidak mengarah ke konsep lah ya, hanya trik saja seperti itu. Caranya adalah kalian bisa coret tulisan sin atau tulisan tannya. Kalau misalnya kalian substitusikan x-nya ke dalam sin x-nya atau tan x-nya itu sama dengan 0 hasil yang diperoleh. Itu boleh dicoret. Ya, itu boleh dicoret. Misalkan di sini. Ya, misalnya cara lain nih. Ya. Cara lain. Oke. Limit ini kan kita jabarin dulu. Limit x mendekati 0. Jadi di sin x per 2 kali x kali x ada 3 kali tan x. Nah ya, kita substitusi bentuk trigonometrinya. Ya, kita substitusi bentuk trigonometrinya. Sin x, x-nya 0, berarti ini kan sama dengan sin 0. Sin 0 nilainya adalah 0. Berarti boleh kita coret. Yang kita coret apanya? Yang kita coret sin-nya saja, tulisan sin-nya saja kita coret. Coret. Ini juga coret, ini juga coret, ini juga coret. Yang tersisa apa? X. Nah, ya kan? Terus tan x-nya. Tan x itu kan tan 0. Tan 0 sama dengan 0. Ya, tan 0 sama dengan 0. Berarti ini boleh kita coret. Coret tannya. Jadi, yang tersisa adalah x. Nah, sekarang kita tinggal operasikan nih yang tersisa, yaitu x kali x kali x kali x per 2 kali x kali x kali x kali x. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Yang di atas 1, 2, 3, 4. Udah deh. Sekarang tinggal disederhanain. X-nya kan sama nih. Coret. Dapatnya berapa? Dapatnya setengah. Tuh. Sama kan? Nah, nih yang dapatnya di sini setengah, di sini juga setengah. Oke. Bisa dipahami? Nah, itu cara cepatnya ya. Tapi wajib kalian harus tahu juga cara formalnya ya. Ini adalah hanya trik cepat. Ya, trik cepat. Kalau yang ini cara formalnya. Kalau misalkan kalian menjawab soal uraian, alangkah baiknya kalian selesaikan dengan seperti ini. Jadi penjelasannya jelas. Kalau soal pilihan ganda, pakai cara cepat ini aja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau disuruh jelasin, presentasikanlah dengan cara seperti ini. Oke, bisa dipahami? Good. Nah, itu dulu dari kakak. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kalau kalian masih belum paham video ini, kalian bisa putar ulang lagi video ini ya. Sampai jumpa. Dadah.